Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak salih dan salihah, kaifa halukum? Insyaallah Ustaz senang sekali mendengar kabar kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Semoga untuk anak salih dan salihah yang qadarullah wa masyafa'al hari ini sedang diuji, sedang diberikan nikmat yang kurang sehat. Semoga Allah senantiasa mengangkat penyakit pada diri kalian, dan juga jika ada keluarga kalian yang sedang Allah berikan ujian dengan sakit, semoga Allah lekas mengangkat penyakit tersebut dan mengembalikan nikmat sehat. Taib anak salih dan salihah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran PPKN. Insyaallah sebelum kita masuk pembelajaran PPKN pada pagi hari ini, Ustadz ingin sedikit bercerita. Ada sebuah kisah di kota Riyadh di negeri Arab Saudi, Masya Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa. Wallahu alam apakah ini sebuah kisah yang real, yang nyata, tapi dari sini kita nanti bisa mengambil ibroh, pelajaran yang begitu luar biasa. Nah, seperti apa ceritanya? Masya Allah, pasti kalian penasaran nih. Taib, Ustadz mulai ceritanya. Nah, anak solih dan solihah di sebuah kota, di kota Riyadh di Saudi Arabia, ada seorang ibu janda, seorang ibu yang sudah berstatus janda. Dia memiliki 2 anak laki-laki yang bekerja sebagai sopir taksi. Nah, anaknya bekerja sebagai sopir taksi. 2 pemuda tersebut sangatlah berbakti kepada ibunya. Mereka menabung untuk membayar sewa apartemen yang per tahunnya mencapai 24.000 rial atau setara dengan 80 juta rupiah. Jika dirupiahkan setara dengan 80 juta pada tahun 2019. Wallahu alam, mungkin sekarang nominal juga nggak terlalu beda jauh. Nah, keduanya dengan susah payah menabung, mengumpulkan uang untuk membayar sewa apartemen tadi sebesar 80 juta rupiah per tahunnya. Nah, kemudian si anak ini sudah mengumpulkan uang sebanyak 10.000 real atau setara dengan 38 juta rupiah. Nah, kemudian anak solih dan solihah, uangnya mereka ikat dengan karet, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian mereka lakban hingga benar-benar rapat dan tertutup. Nah, setelah itu bungkusan yang berupa uang mereka simpan di bawah bantal kamar mereka berdua. Taib, anak solih dan solihah, apa yang kalian tahu dari peristiwa ini? Nah, kita masuk pada percakapannya. Ternyata dari kisah ini ada sebuah pelajaran yang luar biasa, ada sebuah tragedi. Nah, kemudian kedua anak ini berangkatlah bekerja. Ketika anaknya sudah pada berangkat bekerja, lalu ibunya menuju ke kamarnya untuk merapikan kamar anaknya. Tanpa disengaja, ibunya menemukan bungkusan. Nah, bungkusan yang tadi disimpan sama anak-anaknya di bawah bantal. Ibunya menemukan bungkusan. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, anak salih dan salihah, perhatikan. Dalam hati si ibunya ini, dia bergumam, baru beberapa hari lalu aku marah kepada mereka. Karena apa? Karena ibu ini memergoki mereka bermain kartu di kamar. Nah, ibu ini marah besar. Kenapa? Karena hal ini yang membuat mereka lalai. Baru beberapa hari aku marah kepada mereka karena ketahuan bermain kartu di kamar. Dan aku marah karena hal ini yang membuat mereka lalai. Lalai dalam segala hal. Taib, anak solih. Nah, ketika anak keduanya pulang, anak bontot nih, anak paling terakhir, ibunya langsung memarahinya karena merasa perintahnya telah diacuhkan. Nah, coba Masya Allah, anak solih dan solihah, ketika si anak pulang dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek setelah pulang bekerja, tahu-tahu langsung ibunya marah-marah. Langsung ibunya memarahi dengan semarah-marahnya. Assalamualaikum Umi. Nah, anaknya masuk.
Kemudian apa yang diucapkan oleh ibunya? Kenapa kamu masih bermain kartu di kamar? Bukankah aku telah melarangmu? Sebab hal itu membuatmu menjadi lalai dalam segala hal. Atau mungkin bahasanya lebih marah dari ini. Ya, ini hanya bahasa yang Ustadz mungkin belum menunjukkan kemarahan. Mungkin hal ini bisa lebih marah dari bahasa yang Ustadz bacakan. Intinya si ibu ini marah karena si anak ini masih mengulangi kesalahan yang sama, masih melakukan hal yang membuat mereka lalai dalam segala hal. Ibadahnya lalai, dan ini bukan sebuah permainan yang baik. Banyak permainan-permainan lain yang lebih baik. Walaupun si anak bermain kartu tidak menggunakan uang, tidak berjudi, tapi hal ini membuat mereka menjadi lalai, dan ini menyebabkan si ibu sangat marah kepada anak-anaknya. Masya Allah, anak solih. Apakah ketika ibunya marah, lalu anaknya langsung membalas marah ibunya? Langsung marah nggak kira-kira anaknya ketika dia pulang kerja capek, lalu sampai rumah langsung ibunya marah-marah, dan padahal itu sesuatu berharga, bukan kartu. Nah, tapi apa yang dilakukan sama anaknya? Masya Allah, anak solih dan solihah, Allahu Akbar. Ini adalah salah satu contoh anak yang solih, anak yang berbakti kepada ibunya. Pemuda ini termenung. Ia merasa tidak bersalah. Dalam hati, anak nggak bersalah. Kok tahu-tahu dimarahin? Anak udah nggak main kartu. Nah, ia sudah meninggalkan kebiasaan bermain kartu. Ia menunduk diam, tidak membantah saat dimarahi ibunya, karena ia sangat memuliakan dan menghormati ibunya. Allahu Akbar, anak solih dan solihah. Inilah hal yang harusnya kita contoh, harus kita tiru dari kisah ini. Pemuda ini nggak marah, walaupun dia nggak bersalah, dia nggak merasa bermain kartu. Tapi anak solih dan solihah, perhatikan, ia menunduk diam, dia tidak mengeluarkan satu kata pun ketika ibunya marah. Kenapa? Karena si anak sangat memuliakan dan menghormati ibunya. Allahu Akbar. Anak ini tahu hak orang tua adalah sesuatu yang agung setelah hak Allah. Allahu Akbar. Anak solih dan solihah, semoga kita bisa mencontoh nih dari sebuah pelajaran yang menarik ini nih. Kemudian setelah ibunya selesai memarahinya, kemudian anak bungsu ini, anak bontot ini bertanya kepada ibunya. Dia membiarkan ibunya selesai marah dulu. Setelah ibunya berhenti marah, kemudian ia bertanya, "Ibu menemukan kartu itu di mana?" Anak itu bertanya kepada ibunya, "Di bawah bantal." Nah, anak udah mulai nih, di bawah bantal. Itu kan bukan kartu, tapi sesuatu yang sudah ia bungkus, yang sudah ia susah payah kumpulkan. Kemudian, di mana sekarang kartu tersebut? Nah, inilah ujian kesabaran dari kisah ini. Di mana sekarang kartu tersebut? Anak itu bertanya kepada uminya. Jawaban ibu apa? Ibu jawabnya, sudah ibu bakar, dengan nada penuh semangat, dengan nada penuh kekesalan. Karena yang ibu tahu ini adalah kartu domino atau kartu-kartu yang biasa dipakai orang untuk bermain judi. Sudah ibu bakar dengan penuh emosi, dengan penuh semangat. Anak solih dan solihah, bagaimana jika itu terjadi dengan kita? Kita sudah bekerja dengan susah payah, kita sudah menabung, kita sudah mengumpulkan uang demi sesuatu yang ingin kita beli. Misalnya kita ingin beli sepeda, kita sudah susah payah kita nabung, kita sudah susah payah mengumpulkan uang dengan keringat, dengan segala tenaga yang kita punya. Qadarullah wa syafa'al. Ibu kita nggak tahu ternyata apa yang ibu kita bakar itu adalah uang yang kita tabung. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan kita, anak solih dan solihah? Ternyata anaknya ini tidak marah.
anaknya tidak mengangkat suara di hadapan ibunya, tidak membentak-bentak ibunya. "Ibu, ini gimana sih? Itu uang aku sudah kumpulkan dengan susah payah." Lah, anak solih dan solihah, anak ini tidak mengangkat suara sekeras apapun, tidak. Justru dia menunduk, dia tidak mengangkat satu kata suara pun dengan suara yang keras, tidak. Karena apa? Dia tahu hak ibunya setelah hak Allah. Nah, kemudian si bungsu menundukkan kepalanya dengan suara perlahan. Ia meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan bermain kartu lagi. Allahu Akbar. Padahal dia tidak bermain kartu. Dia sudah meninggalkan permainan itu. Dia sudah tidak mengulanginya lagi. Dan ia tahu yang dibakar itu adalah uang yang ia kumpulkan. Allahu Akbar. Dan yang luar biasanya di sini anak solih dan solihah, ia meminta maaf kepada ibunya. Padahal di sini ibunya yang salah. Ibunya yang malah marah kepada anaknya, tapi anaknya ini tidak marah. Justru anaknya lah yang meminta maaf kepada ibunya. Nah, selanjutnya ketika kakaknya pulang kerja. Masya Allah, anak solih dan solihah, ketika kakaknya pulang kerja, mungkin di sini si adiknya sudah menceritakan hal ini kepada kakaknya. Apa yang dikatakan kakaknya? "Apakah kau ceritakan bahwa yang dibakar oleh ibu adalah uang?" Kakaknya bertanya kepada adiknya, "Apakah kau menceritakan bahwa yang dibakar oleh ibu itu adalah uang?" Apa jawaban si adiknya? Apa jawaban si adiknya? "Tidak. Saya hanya meminta maaf dan berjanji untuk tidak main kartu lagi." Masya Allah. Adiknya tidak menceritakan bahwa yang dibakar oleh uminya itu adalah uang, tapi dia hanya meminta maaf dan berjanji untuk tidak bermain kartu lagi. Masya Allah, anak solih dan solihah. Kemudian apa jawaban si kakak? Allahu Akbar. Bagus. Jangan kau ceritakan hal itu agar ibu tidak bersedih dan yang akan mengganggu pikirannya. Masya Allah. Kakaknya pun termasuk orang yang solih, orang yang berbakti kepada ibunya. Nah, ini adalah dua saudara yang sangat berbakti kepada ibunya, yang sangat memuliakan ibunya. Nah, anak solih dan solihah, dari kisah yang singkat ini, Ustadz Ustazah sangat berharap kalian bisa mengikuti, bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kenapa? Karena kisah ini sedikit menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tolong menolong. Maksudnya apa, Ustadz? Masya Allah, anak solih dan solihah, lihatlah dari kisah kedua anak ini. Kedua anak yang berbakti, yang memuliakan ibunya. Mereka sedang melakukan hal kecil tolong menolong di dunia. Untuk apa? Untuk tolong menolong di akhirat kelak. Ketika mereka menjadi anak yang solih, anak yang berbakti kepada ibunya, nah, mereka menolong ibunya di dunia agar nanti mempermudah ibunya di akhirat untuk masuk ke jannahnya Allah, ke surga Allah. Bersama siapa? Bersama mereka, bersama anak-anak yang solih. Nah, anak solih dan solihah, perhatikan. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali apa? 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang solih. Kemudian, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Nah, seseorang ini siapa? Orang yang sudah meninggal, itu orang tua kita. Maka ia berkata, dari manakah balasan ini? Dikatakan, dari sebab istighfar anakmu kepadamu, dari sebab doa-doa anakmu kepadamu. Nah, Masya Allah, anak solih dan solihah, ini adalah bukti bahwa tolong menolong anak yang solih dan solihah itu akan memudahkan mengangkat derajat orang tua kita di surga nanti. Nah, anak solih dan solihah, ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang sangat menarik yang bisa kita ambil dan kita jadikan contoh. Baik, selanjutnya itu adalah sebuah kisah singkat
yang bisa sedikit Ustadz ceritakan, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tolong menolong. Nah, kisah tadi juga telah menjelaskan tentang tolong menolong terhadap orang tua. Nah, selanjutnya tolong menolong anak solih dan solihah. Tolong menolong, ada tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga keburukan. Nah, ada tolong menolong dalam kebaikan dan keburukan. Contohnya apa saja? Nah, sebelum masuk ke contohnya, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, Masya Allah. Nah, di sini kita sudah diperingatkan oleh Allah. Tadi sudah Ustadz jelaskan, tolong menolong itu ada dua hal, tolong menolong dalam kebaikan dan juga keburukan. Allah peringatkan bagi kita hamba-hambanya yang bertakwa untuk senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan juga dalam ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. Dan Allah peringatkan dengan tegas, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dari sini bisa kita camkan anak solih dan solihah bahwa kita harus selalu melakukan tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Nah, contohnya apa saja? Tolong menolong di sekolah dalam kebaikan dan dalam keburukan. Nah, di dalam kebaikan, contohnya di sekolah, yang pertama kita mengajari teman yang kesulitan saat belajar. Ini adalah contoh tolong menolong kebaikan. Kemudian meminjamkan alat tulis jika teman kita tidak membawa alat tulis atau tertinggal atau hilang. Nah, kita tolong mereka dengan meminjamkan apa yang kita punya. Menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Menolong guru mengumpulkan atau membagikan kertas ulangan. Jika guru kita meminta tolong, Fulan, tolong bagikan kertas ulangan ini kepada teman kalian. Fulan, tolong kumpulkan hasil ulangan teman kalian. Nah, kita harus menolong. Juga ketika guru kita meminta kita untuk membersihkan papan tulis. Fulan, Fulana, tolong hapuskan papan tulis. Nah, ini bagian dari tolong menolong dalam kebaikan di sekolah. Lalu, tolong menolong dalam keburukan di sekolah apa saja anak solih dan solihah? Nah, memberikan contekan saat ujian. Ini adalah sesuatu yang buruk. Tolong menolong yang buruk. Memberikan contekan atau mencontek saat ujian. Ini adalah tolong menolong yang buruk. Yang mungkin diantara kalian masih melakukan hal ini. Nah, anak solih dan solihah harus meninggalkan hal ini. Jujur kepada diri kalian sendiri. Merusak fasilitas sekolah juga termasuk tolong menolong yang buruk. Mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja, kursi, mencoret-coret buku teman kalian. Nah, ini ada sesuatu hal yang buruk. Kemudian menghina teman. Allahu Akbar, menghina teman atau membuli. Subhanallah, semoga tidak ada nih di antara anak solih dan solihah yang masih menghina temannya. Si Fulan, apalah si Fulan, gemuk si Fulan, seperti ini, seperti itu. Nah, ini yang harus kalian tinggalkan. Karena apa? Ketika kalian menghina, tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah bahwa ada siksaan Allah yang amat berat. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Kita tidak boleh menghina teman kita atau membuli secara berkelompok. Kita menghina satu teman kita, satu kelas kompak menghina satu teman kita. Nah, Allahu Akbar, betapa hancurnya perasaan teman kita ketika diledek. Nah, sedangkan di sekolah kita sudah jelas ada spanduk yang stop bullying. Nah, Masya Allah, sekolah kita sudah sangat jelas melarang untuk menghina teman kita. Dan sesama muslim itu adalah saudara. Selanjutnya, mencuri milik teman atau guru. Nah, ini amat sangat tercela. Tidak boleh kita tolong menolong dalam keburukan untuk mencuri barang yang bukan milik kita. Nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawabkan tentang hal-hal apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini.
Nah, jadi anak solih dan solihah tidak boleh kita mencuri. Kalau misalnya kayak kita meminjam barang teman kalian, lalu lupa mengembalikannya, segera kita kembalikan. Nah, selanjutnya ada tolong menolong di rumah. Nah, ada dalam hal kebaikan dan juga keburukan. Contohnya apa aja dalam kebaikan? Membantu membersihkan rumah, merapikan kamar, membantu masak makanan oleh umi atau abi kalian yang memasak, membantu mencuci mobil atau motor, menolong adik mengerjakan tugas jika kesulitan. Nah, itu adalah contoh kebaikan di dalam rumah. Kemudian keburukannya apa? Nah, Masya Allah, melawan orang tua, anak solih dan solihah. Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan, ada cerita yang kedua anak yang berbakti. Nah, itulah yang harus kita jadikan contoh, bukan melawan orang tua. Kemudian membiarkan rumah dalam keadaan kotor. Nah, kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah. Dan berkelahi dengan adik atau kakak, ini adalah hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita berkelahi kepada saudara kandung kita sendiri, berkelahi dengan adik ataupun kakak. Selanjutnya ada contoh tolong menolong di lingkungan rumah dalam hal kebaikan maupun keburukan. Nah, dalam hal kebaikan, menolong mendorong mobil yang mogok, mobil tetangga kita mogok nih. Ustadz, Ana masih kecil. Nah, kalau misalkan memang kita nggak sanggup, ya sudah, kita tinggalkan. Nolong korban kecelakaan di jalan raya, membantu warga membersihkan selokan air. Nah, ini bagian juga tolong menolong atau bisa juga nanti gotong royong. Nanti ada pembahasan bab gotong royong juga. Nah, ini termasuk dalam hal gotong royong membersihkan selokan air. Membantu warga yang mendapat musibah. Nah, tolong menolong, kita bantu tetangga kita untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Atau kita punya obat, kita bisa memberikan obat tersebut. Membantu anak kecil untuk menyeberangi jalan raya, itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan di lingkungan rumah kita. Nah, kemudian nih ada kesalahan. Yang di bawahnya itu adalah tolong menolong di dalam keburukan. Membuang sampah sembarangan, mencuri barang milik tetangga kita, menghina tetangga kita. Ini termasuk keburukan di dalam lingkungan rumah kita. Selanjutnya, nah, ini ada firman Allah dan juga hadis dari riwayat Muslim. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, ini sudah dijelaskan di firman Allah yang pertama yang sudah Ustaz bacakan. Kemudian, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya. Setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Nah, Masya Allah. Jadi kita nggak boleh memberi petunjuk pada sesuatu hal yang jelek, karena nanti kita akan mendapatkan dosa yang semisal. Selanjutnya, gotong royong. Anak solih dan solihah. Apa itu gotong royong? Nah, gotong royong itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, inilah yang disebut dengan gotong royong, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk apa? Menyelesaikan sebuah masalah. Seperti tadi, selokan di rumah mampat. Ini menyebabkan banyaknya nyamuk. Mau nggak mau kita harus gotong royong. Sama siapa? Sama tetangga kita tentunya yang di rumah kita. Nah, kita mengerjakan bersama-sama untuk membersihkan selokan yang mampat tadi. Nah, ini adalah sebuah contoh gotong royong. Manfaatnya apa anak solih dan solihah dari gotong royong ini? Banyak anak solih dan solihah. Manfaatnya apa? Pekerjaan akan cepat selesai dan lebih mudah. Juga terasa ringan ketika kita kerjakan secara bersama-sama dengan gotong royong. Mempererat tali silaturahmi, juga meningkatkan rasa solidaritas. Nah, itu sekilas tentang gotong royong. Selanjutnya kita masuk kepada hidup sederhana atau qanaah. Masya Allah. Di sini juga akan ada beberapa pelajaran lagi nih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya
dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Nah, anak solih dan solihah hidup sederhana atau qanaah hampir sama, tapi berbeda. Nanti Ustadz akan jelaskan. Nah, apa sih hidup sederhana itu? Ada yang tahu? Hidup sederhana itu ya hidup yang wajar, yang pantas dan layak. Contohnya apa? Menggunakan pakaian sewajarnya, tidak berlebihan dalam menggunakan uang, menghambur-hamburkan uang nih. Pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, ini juga nggak boleh. Dan tentunya tidak mubazir dalam makan dan minum. Makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak menyisakan makanan. Karena apa? Karena ini termasuk dalam hal mubazir yang tidak Allah sukai, menyisakan makanan. Nah, kemudian anak solih dan solihah yang harus kita perhatikan, ternyata di dalam hal ini, di dalam menggunakan pakaian dan berlebih-lebihan dan menggunakan uang mubazir dalam makan makanan, Islam melarang menyerupai orang-orang kafir tentang hal yang menjadi tradisi mereka. Ini merupakan penentangan pada Allah dan Rasulnya, atau yang biasa kita pahami ketika dalam pelajaran Islam As-Sahih atau PAI yang disebut juga dengan tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Biasanya akhwat nih, anak-anak perempuan, Korea-Koreaan, pengen ngikutin inilah, atau ikhwan nih, anak-anak laki-laki yang rambutnya dicukur koza, yang kanan kirinya tipis kayak ke tiup angin. Nah, ini menyerupai orang-orang kafir, menyerupai ikhwan-ikhwan yang rambutnya seperti itu, menyerupai pemain-pemain bola kafir. Nah, ini tentunya sudah dilarang sama Allah, atau yang disebut dengan tasyabuh, menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir. Ini tentunya tidak boleh, bertentangan pada Allah dan Rasulnya. Anak perempuan, anak akhwat menyerupai Korea-Koreaan, menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya. Nah, perhatikan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagiannya dari mereka. Nah, tentunya ini sangatlah dilarang dan bertentangan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak boleh menyerupai. Anak solih dan solihah, nah itu tadi hidup sederhana, hidup yang wajar, pantas dan layak. Kemudian apa sih itu qanaah? Ayo, Ustadz rasa sudah pernah dibahas nih dalam Islam As-Sahih atau PAI nih tentang qanaah. Ayo, ada yang tahu anak solih dan solihah apa itu qanaah? Nah, qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pembagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Nah, dia merasa ridho, dia merasa cukup apa yang Allah berikan. Tentunya ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari hidup sederhana. Hidup sederhana belum tentu dia ridho, belum tentu dia merasa cukup. Tapi ketika sudah ada qanaah, merasa ridho dan cukup atas pembagian Allah, nah ini lebih tinggi lagi. Ini bagian termasuk dari bagian keimanan. Karena apa? Karena dia merasa ridho dan cukup terhadap pembagian rezeki yang telah Allah tentukan, yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, terus anak solih dan solihah, Ustadz, terus apakah orang yang hidup sederhana itu miskin? Enggak, belum tentu anak solih dan solihah. Orang yang hidup sederhana tidak berarti orang tersebut hidupnya miskin. Nah, hidup sederhana itu didasari oleh sikap mental rendah hati. Nah, dia merendah, dia tidak sombong, mempunyai jiwa sosial, suka berbagi, dan tentunya tidak sombong. Kenapa anak solih dan solihah? Perhatikan nih, biasanya yang sering terjadi di kelas-kelas akhwat nih, punya sesuatu baru, sepatu baru yang bisa nyala-nyala, dipamerin ke teman-temannya nih, sepatu aku bisa nyala-nyala nih, ada lampunya, terus dia lompat-lompat seperti itu. Atau ikhwan punya sepatu futsal baru, dipakai di lapangan, jalannya jinjit biar kelihatan teman-temannya, sepatu baru. Nah, tujuan dia adalah untuk apa? Untuk sombong.
Allahu Akbar. Anak solih dan solihah, perhatikan. Ternyata sombong itu adalah penyakit hati. Nah, jadi anak solih dan solihah, hilangkan penyakit hati ini. Tidak boleh sombong. Tidak boleh kita ria, tidak boleh kita pamer terhadap sesuatu yang kita punya. Sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Allah. Jadi belajarlah hargai perasaan teman kita yang dia tidak memiliki apa yang kita punya. Nah, kita harus menjaga perasaan mereka. Dengan apa? Dengan tidak sombong. Karena sombong adalah penyakit hati. Dan Allah Maha tahu atas hati-hati kalian. Dan Allah lah yang lebih tahu mana yang sombong, mana yang enggak. Jadi kita tidak boleh berbuat sombong. Sifat ini harus kita buang jauh-jauh. Nah, taib anak solih dan solihah, Ustadz rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Kita sudah Ustadz sudah ceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Kemudian Ustadz sudah jelaskan tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Alhamdulillah, insyaallah Ustadz rasa cukup. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada materi hari ini. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Yang benar semuanya milik Allah, dan kesalahan itu datang dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa memberikan banyak manfaat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.